Episode dimulai dengan Sai menangis melihat mainan bayinya dan kemudian ketika itu Virat membawakan makanan untuknya tapi ternyata Sai tidak mau berbicara padanya. Sementara Pahi sendiri mulai memanjakan Vinayak dan ketika itu Sai berjalan ke arahnya dan kemudian bertanya padanya kenapa dia tidak mendandani Vinayak dengan sweater karena cuaca di luar sangat dingin. Pahi pun mengatakan, "Kau berkata demikian karena kamu menenun sweaternya kan? Jangan harap Vinayak memakainya." Akhirnya saya pun berkata, Vinayak nantinya akan masuk angin. Ternyata Vinayak pun mulai bersin-bersin. Saya pun pada akhirnya mendandani Vinayak dengan sweater buatannya dan kemudian mulai memanjakannya. Pahi nampak cemburu dan mengatakan dia akan membawa Vinayak keluar di bawah sinar matahari agar bisa mendapatkan vitamin C. Saya pun ketika itu langsung mengingatkan kepada Pahi bahwa cuaca di luar dingin. Namun Pahi mengingatkan kepada saya bahwa Virat sudah memberikan Vinayak padanya. Dia sama sekali tidak takut saat ini. Saya pun akhirnya berkata bahwa lihatlah Pahi, dia akan membuatnya merasa takut segera jika dia tidak memperbaiki caranya. Lihatlah apa yang terjadi. Akhirnya dia pun pergi bersama dengan Vinayak. Keluarga Cavan sendiri mulai berkumpul di ruang tamu ketika itu Sonali mengatakan kali ini festival akan dirayakan dengan cara yang berbeda dengan masuknya Vinayak. Bavani mengangguk tanda setuju dan kemudian ketika itu Pahi membawa Vinayak kepada mereka dan mengatakan Vinayak datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada babanya. Saya pun mengatakan Vinayak tidak datang untuk itu. Setelah beberapa saat, bawahan Virat datang ke rumah dengan membawa surat perintah penangkapan untuk Pahi. Semua keluarga pun nampak terkejut mendengarkan hal tersebut. Pahi kemudian mengatakan pasti ada kesalahpahaman. Dia pun bertanya-tanya siapa yang mengajukan pengaduan terhadapnya. Akhirnya di sana, inspektur wanita mengatakan bahwa Nyonya Sai Virat Cavanlah yang mengajukan pengaduan. Bavani pun akhirnya bertanya-tanya kepada Pahi, apakah yang kau perbuat? Dia pun bahkan memastikan kepada Sai apakah benar Sai yang mengajukan pengaduan terhadap Pahi hanya karena mereka semua memberikan bayinya kepada Pahi. Nina pun bahkan bertanya-tanya. Akhirnya di sana Pahi bertanya apa yang dia keluhkan. Sai pun mengatakan bahwa dia mengajukan pengaduan terhadap Pahi karena Pahi telah menipunya. Dia telah membuatnya diserang oleh para preman dan dia dengan paksa menjadi ibu pengganti baginya. Virat pun bertanya-tanya apa maksudnya. Akhirnya Pahi mengatakan bahwa dia sudah mengunjungi rumah kita dan telah memanipulasinya untuk mundur dari menjadi ibu pengganti dan dirinya lah akhirnya yang menjadi ibu penggantinya. Virat pun mengatakan tapi Gita menolak untuk mengidentifikasi Pahi. Saya pun menjelaskan bahwa tapi Pahi telah memeras Gita secara emosional dan memaksanya mengubah pernyataannya. Bavani pun bertanya-tanya. Pada akhirnya saya pun mengatakan bahwa dia melaporkan Pahi sekarang karena Gita sendirilah yang mengajukan pengaduan polisi terhadap Pahi. Dialah yang membuat laporan ini. Akhirnya inspektur pun membenarkan hal itu dan kemudian ketika itu Karisma berkata, Pahi benar-benar telah mengkhianati Sai. Virat pun bertanya-tanya bagaimana dengan serangan terhadap Sai. Saya mengatakan awalnya Pahi diserang oleh para preman, namun ternyata para preman itu sudah bersekongkol dengan Pahi. Kemudian Pahi menyuruhnya untuk menyerang Sai menggunakan para preman itu. Awalnya Pahi menyangkal, namun pada akhirnya dia pun mulai mengaku. Aswini mulai mencambuk Pahi. Sementara Bavani sendiri bertanya kepada Pahi apakah tuduhan itu benar. Pahi akhirnya mulai mengakui segalanya dan kemudian mengatakan dia melakukan semua itu untuk memiliki bayi Virat. Saya pun mengatakan bahwa akhirnya dia menerima niat jahatnya yang penuh dengan nafsunya. Pahi pun kemudian meralat kata-katanya dan mengatakan maksudnya dia melakukannya untuk kebahagiaan Virat dan seluruh keluarga. Aswini bertanya kepada Bavani apakah dia tahu tentang kejahatan Pahi dan berusaha untuk melindunginya. Bavani mengatakan tidak dan menyuruh Virat untuk membiarkannya menghukum Pahi. Akhirnya kali ini tidak ada yang benar-benar membela Pahi. Pahi langsung memohon-mohon kepada semua orang dengan mengatakan bahwa dia memiliki bayi kecil yang membutuhkan perhatiannya. Namun saya mengatakan dia yang akan mengurus Vinayak. Pahi harus dihukum atas perbuatan jahatnya. Omkar bahkan mendukung Bavani. Saya pun bersikeras untuk menangkap Pahi atas kejahatannya. Lebih lanjut lagi, saya pun mengatakan bahwa
Pahi telah berbuat dosa dan tidak ada yang bisa menghentikannya untuk menghukum Pahi. Pahi akhirnya memohon-mohon kepada Virat untuk tidak memenjarakannya dengan alasan kondisi mentalnya dan kepercayaannya padanya mengenai bayinya. Namun saya mengatakan dia telah membuat konspirasi. Dia bahkan mempertaruhkan nyawa putranya dan mengambil hukum di tangannya. Dia tidak akan melawan hukum. Dia menentang istrinya untuk mendukung Pahi, tapi ternyata dia telah merusak kepercayaannya dan menusuknya dari belakang. Pahi pun terus-menerus memohon untuk memaafkannya demi Samrat. Namun ternyata Virat menolak untuk memaafkan Pahi. Dia pun mengatakan bahwa Pahi, kau tidak pantas mendapatkan pengampunan. Akhirnya Virat pun meminta inspektur untuk membawa Pahi pergi karena dia tidak ingin melihat wajahnya lagi. Inspektur pada akhirnya mulai menyeret Pahi keluar dan kemudian Pahi memohon-mohon kepada Bhavani untuk mengampuninya demi bayinya. Namun ternyata Bhavani meminta saya untuk memaafkan Pahi karena dia adalah seorang menantu dari keluarga Chavan. Biarkan dia sendiri yang menghukum Pahi. Namun ternyata saya menolak untuk mengampuni Pahi dan mengatakan Pahi harus menanggung hukuman atas dosa-dosanya di penjara. Pada akhirnya polisi mulai menyeret Pahi pergi sementara Pahi terus-menerus memohon agar diampuni demi bayinya. Virat pun akhirnya ketika Pahi sudah pergi langsung meminta maaf kepada saya karena tidak percaya padanya. Namun saya hanya terdiam. Dia langsung berjalan ke kamarnya dan mulai memanjakan Vinayak. Virat pun kemudian berjalan ke arahnya dan mengatakan dia tahu Sai kau sangat marah, tapi dia harus mendengarkannya sekali saja. Dia bahkan tidak pernah berpikir bahwa Pahi akan mengkhianati mereka dengan cara seperti ini. Dia bahkan dibutakan oleh persahabatan palsu dari Pahi. Sai harus memaafkannya demi Vinayak. Sai pada akhirnya berkata dia sangat memohon padanya, tapi dia mengambil Vinayak dan memberikannya kepada Pahi. Virat pun akhirnya berkata tapi dia tidak tahu bagaimana cara meminta maaf padanya. Akhirnya di sana saya mengatakan dia berterima kasih padanya karena telah mendukungnya dalam penangkapan Pahi. Akhirnya mereka berdua pun mulai baikan satu sama lain. Virat pun kemudian mengucapkan permohonan maafnya kepada saya dan mengatakan bahwa dia telah membuat kesalahan besar dengan tidak mempercayainya dan harus dihukum. Dia harus menjauhkannya dari Vinayak selama 15 hari dan karena itulah dia akan menjauh dari Vinayak. Namun ternyata saya mengatakan jangan lakukan itu. Bayi mereka membutuhkan cinta dari ibu dan ayahnya. Pahi sendiri di penjara mulai merindukan Vinayak. Saya sendiri pada akhirnya mulai memberikan susu kepada Vinayak dan mengatakan dia tidak perlu khawatir karena tidak ada yang bisa merebutnya dari ibunya. Vinayak mulai dinyanyikan lagu pengantar tidur untuknya dan kemudian di penjara sendiri polisi bertanya kepada inspektur apa yang dilakukan Pahi. Inspektur wanita mengatakan Pahi memberikan rahimnya kepada Devrani dan berkonspirasi untuk hamil. Polisi pun berkata Pahi adalah pencuri anak karena dia telah menipu dan hamil dan ingin menjaga bayinya tetap bersamanya. Inspektur pun kemudian berkata dia bingung kenapa Pahi melakukan semua ini. Pahi mengira bahwa kesalahannya membawanya ke penjara. Sementara saya sendiri pada akhirnya memberitahukan kepada Virat bahwa dia sangat bahagia sekarang karena dia menghabiskan 15 hari tanpa bayinya dengan susah payah dan takut Pahi akan merebut bayinya secara permanen. Tapi atas karunia Tuhan, Vinayak akhirnya sekarang bersamanya. Virat pun mengatakan dia tidak mengeluh terhadap Pahi karena dia menunggu kedatangan bayinya terlebih dahulu. Namun ternyata saya mengungkapkan bahwa Pahi sebenarnya menantangnya selama upacara baby shower kemarin, bahwa Virat sendirilah yang akan menyerahkan bayi itu kepadanya. Virat terkejut mendengarkan hal itu dan bertanya-tanya kenapa dia tidak memberitahukannya padanya saat itu. Akhirnya saya berkata bahwa Pahi mengatakan dia akan menolak untuk menerima bahwa dia mengatakan hal itu dan keluarga pasti hanya akan percaya padanya. Virat akhirnya mulai merasa bersalah karena telah percaya pada Pahi. Saya berkata bahwa dia ingin memaafkan Pahi dan memulai hidup baru setelah kelahiran Vinayak. Namun ternyata Pahi tidak berubah juga. Dia malah melanjutkan konspirasinya. Dia akhirnya mengumpulkan bukti dan kemudian memutuskan untuk menangkap Pahi. Ketika mereka berdua sedang mengobrol satu sama lain, Virat mendapatkan telepon dari atasannya untuk segera mengunjungi kantor polisi. Di kantor polisi sendiri, teman-teman Pahi di penjara mulai mengejeknya bahwa dia adalah seorang penjahat seperti mereka yang telah menculik bayi seseorang dan bahkan menyerang wanita itu. Mereka pun kemudian menawarkan Pahi untuk bergabung dengan geng mereka, namun ternyata Pahi meminta mereka untuk menjauh darinya. Mereka pun mengatakan bahwa tidak ada yang
akan menghormatinya kali ini. Mereka semua akan memberikannya pelajaran. Dia mau tidak mau harus bergabung dengan geng mereka. Pahi berteriak tidak mau dan kemudian pada akhirnya salah satu tawanan di sana, Tehi, menamparnya dan kemudian mengatakan dia adalah pencuri anak. Jidat Pahi pun mulai berdarah dan kemudian terbentur besi sel dari penjara itu. Sementara polisi langsung ke sana memisahkan mereka semua. Episode pun kemudian berakhir.